wabarakatuh. Alhamdulillah, ala syukrillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salli wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada maghrib ini kita dihimpun oleh Allah di majlis ini. Semoga majlis kita ini majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta selawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan kajian sirah nabawiyah kita. Terakhir kita membahas pada fase di mana perang Uhud itu pada puncaknya dan berakhir dengan serangan terakhir yang dilakukan oleh Abu Sufyan dan Khalid bin Walid. Ini adalah bagian akhir dari puncak perperangan Uhud. Jadi Nabi Muhammad SAW, kalau kita lihat dari awal Nabi mencari, syukuran, saya duluan. Ini kayaknya langsung dari Masjid Nabawi. Jadi kalau kita melihat fasenya, setelah Abdullah bin Ubay berkhianat ketika itu, menarik mundur sekitar 300 pasukan, maka itu awal dari bahasa yang disebut oleh Al-Quran disebut dengan Al-Munafiq. Di perang Uhud, di perang Badar, munafik itu tidak dikenal, Pak. Tidak dikenal. Maka di perang Uhud baru munafik itu ada. Dan kita ketahui bahwa di dalam hati seorang mukmin ketika dia mengatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna, kalau seandainya kata Allah, apa aku hanya membiarkan kalian itu mengatakan kalian beriman, aku beriman. Atau di ayat yang lain disebutkan mayyakulu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ini sabda Nabi, dia akan masuk surga. Apakah kalimat la ilaha illallah itu tidak punya konsekuensi? Maka di dalam surat Al-Ankabut Allah menyatakan ahasiban nasu ayyutraku. Apakah orang yang mengatakan dia beriman kepada Allah lalu dia ditinggalkan wahum la yuftanun, lalu mereka tidak diuji, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi di perang Badar itu tekadnya orang-orang mukmin dan Nabi Muhammad SAW itu sepenuhnya. Maka terlihat nanti di perang Uhud. Apa yang diuji sebenarnya, Pak? Yang diuji adalah keimanan. Maka keimanan itu ketika dia tidak beramal, dia berkategori munafik. Jadi kalau kita sudah mengatakan imanu billah, kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita tidak mau mengamalkan iman kita kepada Allah itu. Nah, kalau dalam konteksnya perang Uhud ini apa? Mau berjuang, mau habis-habisan, mau totalitas, ternyata
ada sebagian yang mundur. 300 orang mundur dengan tokoh Abdullah bin Ubay. Jadi iman itu tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahum la yuftanun, kata Allah. Apa kami biarkan saja mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, lalu kami tidak uji mereka? Ujian yang terberat salah satunya adalah menata hati kita ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Semakin naik tatanan hati kita kepada Allah, maka semakin naik pula sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Semakin tinggi, semakin lebih tinggi, semakin cinta Allah Subhanahu wa taala akan semakin tinggi pula kepada manusia tersebut. Kita lihat apa yang terjadi. 300 orang mundur, Nabi tetap maju mengambil posisi perang, dan Nabi mendapatkan tempat yang strategis. Lalu Nabi Muhammad SAW baru Nabi memerintahkan. Ingat, Nabi memerintahkan tentang posisi-posisi orang mukmin. Itu namanya kalimat, itu namanya perintah. Perintah kenabian itu, perintah itu namanya adalah al-amru. Menjadi hukumnya wajib. Kalau sudah diposisikan oleh Nabi Muhammad, ini engkau 50 orang berada di Bukit Rumat. Apa kata Nabi? Jangan ada yang turun. Walaupun kalian melihat kami ini nanti akan dipatok oleh burung dan habis semuanya, kata Nabi, maka jangan sampai turun kecuali aku mengutus satu orang menyuruh kalian turun atau tidak turun. Tapi apa yang terjadi, Pak? Ternyata yang terjadi di awal perperangan, pertanyaannya, antara 700 dengan 3.000 orang itu perbandingannya berapa? 3 banding 1. 3 banding 1 itu pertama dikuatkan dengan iman, yang kedua dikuatkan dengan perintah, dan di ketiga adalah dikuatkan dengan loyalitas, dan yang keempat ada kenabian di dalamnya. Coba, saya tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya menjadi seorang nabi ketika itu. Perintahnya diabaikan, perintahnya tidak ditaati. Ada nabi ketika itu, loyalitasnya bagaimana yang dirasakan oleh nabi tentang perintah-perintah itu yang di mata nabi sendiri dilihat. Mereka turun 40 orang itu mengabaikan perintah kenabian. Dan yang terakhir yang paling berat adalah hampir 70 orang para syuhada kaum muslimin, termasuk paman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat ketika itu. Dan paling parah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kondisi terluka berat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini Nabi masih ada. Hikmahnya apa, Pak? Hikmahnya bahwa ketika perintah itu tidak dilaksanakan, resikonya apa, Pak? Pertama, kalau kita bawa ke kehidupan kita ini, kalau perintah-perintah Allah itu kita tidak jalankan, resikonya yang pertama, du'ful iman. Imannya akan lemah. Jadi imannya akan lemah. Yang kedua, sebab lemahnya iman itu karena perintah Allah dan Rasulnya tidak dilaksanakan. Karena tidak dilaksanakan. Ketika lemahnya iman bertambah dengan kemaksiatan, dan apa yang terjadi? Yang terjadi berikutnya adalah tidak lagi mengambil Allah sebagai Tuhannya.
Ini yang paling mengerikan. Dan lihat hari ini, dunia hari ini Pak. Dunia hari ini coba lihat. Ada saudaranya, seorang bayi, seorang anak, seorang ibu yang dilihat di depan matanya, kepalanya tidak ada, dioperasi dengan surat Ar-Rahman, kakinya diputus tanpa ada suntikan, tidak ada obat yang masuk ke Palestina. Dan orang-orang itu melihat dengan mata mereka. Rumah sakit dibom. Itu tetangga mereka. Ada Masjidil Aqsa, ada Mekah, ada Madinah, ada orang Muslim yang mengitari itu semua. Pertanyaan saya, di mana mereka? Memang mereka yuqimunas shalah. Mereka mendirikan salat. Apa kata Allah? Ahasiban nasu ayutraku? Apakah kami abaikan saja mengatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Lihat yang hari ini terjadi, kata Allah. Lihat hari ini terjadi. Maka resikonya, Pak. Makanya kemarin waktu kajian Ustaz Adi Hidayat mengatakan pernyataan Syekh Ahmad Yasin yang mengatakan bahwa menurut tanda-tanda hari kiamat itu salah satunya adalah penaklukan Palestina. Penaklukan kembali, penguasaan kembali utuhnya Masjidil Aqsa. Pernyataan Syekh Ahmad Yasin yang wafat. Ahmad Yasin itu buta, lumpuh Pak. Buta, lumpuh. Diroket dengan 2 roket sekalian. Bayangkan, orang buta, orang lumpuh. Tapi apa yang membuat takut Bani Israel itu? Kata Ahmad Yasin ini. Yang membuat dia takut adalah amanu billahnya, imannya. Karena orang yang beriman itu akan mengikat iman yang lain. Jenengan tahu, tentara-tentara Junudul Hamas hari ini, tentara-tentara Hamas itu adalah murid-muridnya Syekh Ahmad Yasin itu sendiri. Murid apanya Pak? Murid imannya, murid ketaatannya, murid Qur'annya, murid tahsinnya. Apa kata mereka? Maka kita lihat apa yang terjadi di Palestina hari ini di luar masuk akal manusia. Apa tentara-tentara Israel itu mengatakan, kami sedang tidak berhadapan dengan tentara, tapi kami sedang berhadapan dengan hantu, katanya. Kenapa Pak? Karena itu tadi yang saya naikkan, kita sampaikan tadi bahwa ketika perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu dijalankan, maka Allah hanya beberapa waktu Pak. Perang Uhud itu hanya beberapa waktu itu sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena itu perintah. Nah, Bapak-bapak, apa yang nilai kedua yang bisa kita ambil? Bahwa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya berdampak kepada diri kita, tapi berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Istri kita, anak kita, keluarga kita, masyarakat kita, itu yang akan menaikkan. Makanya ibadah itu tidak hanya persoalan untuk kita, Pak. Jenengan baca Quran, pertanyaannya, Al-Quran yang panjenengan baca itu apa hanya untuk panjenengan? Tidak, dia akan membawa orang yang ada di sekitarnya. Coba disebut, orang yang seorang anak yang hafal Al-Quran, apa yang dia berikan kepada orang tuanya? Dia bisa memberikan syafaat nanti 70 orang untuk keluarga intinya. Coba. Anak yang hafal Quran, satu keturunan kita yang hafal Al-Quran, maka dia bisa membawa 70 orang keluarga intinya masuk ke surga. Panjenengan nanti masuk sudah ditunggu di pintu surga. Quran Pak, Quran. Apalagi iman kita kepada Allah. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi di awal perperangan Uhud dimenangkan oleh Allah
dipenuhi janji itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Ketidaktaatan sebagian dari mereka, apa yang terjadi? Porak-poranda. Kalah, dihantam. Abdullah bin Ubaidillah yang ada di atas bukit Uhud, tinggal 10 orang pun akhirnya habis nyawanya dengan 10 pasukannya yang tertinggal. Nabi tergencet, Nabi terdesak, akhirnya Nabi dipanahi, Nabi dipukuli, Nabi dipukul dengan pedangnya, dihentakkan kakinya, keluar darahnya, keluar wajah darahnya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Begitulah yang terjadi ketika kita porak-porandakan syariat itu. Maksud saya apa? Ketika kita, terutama yang laki-laki Pak, terutama yang laki-laki yang jadi imam di rumah, ketika syariat itu porak-poranda di rumah, maka apa yang terjadi? Yang terjadi akan porak-poranda keluarga itu. Kenapa? Karena ikatan cahayanya sudah hilang. Ikatan nur ala nur itu hilang. Bahkan yang punya cahaya sendiri Pak, yang punya cahaya nurun ala nurin itu, Nabi Muhammad SAW kena Pak, kena. Sang pemberi perintah pun kena. Nabi Muhammad SAW itu sunnah yang ingin Allah gambarkan kepada kita, bahwa ketika perintah kenabian dan Allah Subhanahu wa taala itu ditinggalkan, maka resikonya dari 0 sampai yang atas semuanya kena. Maka 2024 ini bukan perkara sembarangan. Ya, saya tidak kampanye di sini. Saya ingin hanya mengatakan 2024 ini bukan perkara sembarangan. Pertama, seluruh perda syariat di Indonesia ini sudah dilarang untuk diterapkan. Kita kembali tarik ini ke wilayah Uhud tadi. Ketika perintah-perintah kenabian itu tidak dilaksanakan, apa yang terjadi? Kerusakan rusak, bahkan Nabi Muhammad SAW menerima risikonya. Dan tidak tanggung-tanggung Pak, anak panah di sini. Wajah Nabi masuk di pipi-pipi Nabi ini, berdarah, dicabut oleh para sahabat ketika itu. Resikonya tidak hanya mereka Pak, tapi kita pun akan menerima resikonya. Menerima resikonya. Maka kalau ada yang mengabaikan terkait dengan kepemimpinan ini, berarti mengabaikan tegaknya syariat itu di Indonesia ini. Karena kita berhak Pak. Kita berhak. Kenapa? Karena mayoritas di Indonesia ini adalah kaum muslimin. Karena kaum muslimin, kita berhak di situ. Dan itu kita pun, ya, kita pun tidak pernah menuntut lebih daripada itu. Maka lembaran ini akhirnya kemenangan sejenak karena ketaatan, setelah itu hilang ketaatan, beresiko kepada kekalahan, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu juga kena. Dan sampai ke sahabat-sahabat sekali berhamzah kena Pak. Ya, Hamzah kena, sahabat-sahabat terbaik kena. Maka Nabi Muhammad SAW diperlihatkan bagaimana sahabat-sahabat itu dicincang, bagaimana sahabat-sahabat itu dipotong hidungnya, bagaimana sahabat-sahabat itu diambil telinganya, diletakkan menjadi hiasan kaki wanita-wanita kafir Quraisy. Saya ingin katakan kembali Pak, itu peristiwa ini adalah gambaran ketika kita meninggalkan syariat Allah. Maka jangan heran nanti kalau ada anak kita suatu saat yang hari ini berjilbab, dan ketika mulai sekolah dan kuliah jilbab tidak diperbolehkan dipakai.
Bayangkan kalau seandainya masjid-masjid kita ini tidak diperbolehkan untuk sholat dan mengaji. Bayangkan kalau seandainya ada perintah bahwasanya tidak boleh ada nilai-nilai agama di sekolah, apa yang terjadi kepada kita? Bayangkan apa yang terjadi kalau seandainya kumandang azan di Masjid Ahmad Dahlan ini sudah tidak diperbolehkan. Kira-kira apa yang terjadi? Sama, Pak. Sama dengan kuping yang dijadikan tempat perhiasan kaki, sama dengan hidung yang dijadikan tempat perhiasan kaki. Itulah gambaran perang Uhud itu kalau kita tarik kepada pengabaian kita terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Sehingga apa yang terjadi? Sahabat wafat, lalu Nabi mulai suruh mencari sahabat-sahabat tersebut, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada puncaknya memang dikejar oleh Abu Sufyan dan dikejar oleh Khalid bin Walid ketika itu. Maka saat yang diberikan oleh Rasulullah panah, lalu memanah siapapun yang datang, dan ternyata panahnya itu mengenai orang-orangnya Abu Sufyan, terjatuh, diambil anak panah itu lagi, dipanah lagi, terjatuh lagi dan mati lagi, diambil lagi, anak panah itu dipanahkan lagi. Sehingga anak panahnya saat ini turun menurun, Pak. Turun ke dia, nanti anaknya yang memakai, nanti cucunya yang memakai. Ini panahnya saat ketika itu, di akhir perperangan Uhud ini. Maka selanjutnya, apa yang diperlihatkan oleh orang-orang kafir Quraisy, kejamnya mereka itu, Pak. Yang diperlihatkan adalah pencincangan para syuhada. Ini terjadi di Uhud, Pak. Termasuk Hindun ketika itu membelah dadanya Hamzah, mengambil hatinya, digigit ingin dimakan, lalu dimuntahkan kembali karena memang tidak bisa masuk. Dan ketika Nabi Muhammad SAW melihat Hamzah, Nabi menangis sejadi-jadinya. Apa kata Nabi Muhammad? Aku akan tuntut balas, kata Nabi. Turun ayat, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW pada puncak kesedihannya ketika di perang Uhud ini. Selanjutnya adalah persiapan kaum muslimin untuk berperang sampai pada titik penghabisan. Apa kata Ka'ab bin Malik? Aku ini, kata Ka'ab bin Malik, salah satu kaum muslimin yang ikut dalam perang Uhud. Ya, nanti di perang Tabuk beliau tidak ikut, di perang Uhud ikut. Ka'ab bin Malik ini salah satu yang dihukum oleh Rasulullah SAW ketika itu. Maka persenjataan yang ada di kalangan orang-orang kafir ini, maka diambil kembali oleh orang-orang kafir. Ada sebagian yang tertinggal, tapi Nabi Muhammad SAW ketika itu mengatakan, lihat apa gerak mereka. Kalau mereka, kata Rasulullah SAW, jadi kudanya dinaiki, ontanya dibiarkan berjalan, berarti ada kemungkinan mereka akan masuk ke kota Madinah. Tapi kalau mereka naik onta dan kudanya dibiarkan, kata Rasulullah SAW, kemungkinan besar mereka akan kembali ke kota Mekah. Nah, di saat inilah Nabi dengan para sahabat, termasuk istri-istri baginda Nabi Muhammad SAW, Ummu Sulaim, lalu kita lihat ada Fatimah Ibnu Hibban bin Al-Arqam, ketika itu memang terjatuh. Maka perempuan-perempuan ini yang merawat sahabat-sahabat yang luka-luka parah. Jadi perempuan itu memang waktu perperangan Uhud ini dilibatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ada dalam fikih harab itu, fikih perang itu, maka bolehkah perempuan ikut perang?
Maka kalau seandainya sudah mencukupi dari kalangan laki-laki, maka tidak diperbolehkan wanita ikut perang. Tapi kalau tidak mencukupi, maka perempuan boleh ikut perang. Boleh ikut perang. Salah satu fungsinya adalah menjadi PMI. Ya, untuk membantu yang terluka ketika itu. Selanjutnya, naik tadi, Nabi Muhammad naik ke atas bukit, terus naik ke atas bukit. Lalu Nabi Muhammad SAW dibawakan oleh Ali bin Abi Thalib dengan tamengnya. Tameng itu kan bulat seperti ini, Pak. Dibawakan oleh Ali bin Abi Thalib air, tapi dibau oleh Rasulullah SAW, mau diminum tapi tidak jadi karena bau. Nah, jadi Nabi Muhammad tidak jadi meminumnya, tetapi menyiramkan ke tubuhnya. Nah, ketika disiramkan ke tubuhnya, ternyata darah itu tidak berhenti. Darah itu tidak berhenti, maka Fatimah ketika itu membakar tikar. Nah, serbuknya tikar itu diusapkan ke luka baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah yang memberhentikan luka baginda Nabi Muhammad SAW. Cuma persoalannya kita tidak tahu tikarnya tikar apa. Apa tikar yang habis dipakai buat mandikan mayat gitu ya? Enggak ya. Tidak tahu. Tidak dijelaskan ya. Tidak dijelaskan. Nah, setelah itulah diambil oleh Fatimah. Jadi orang dulu itu kalau ngambil air itu dari kulit. Jadi kambing atau kibas itu dibalik, jadi kulitnya di dalam ini lalu dijadikan tempat air. Kan diikat, kakinya diikat, yang kiri kanan. Nah, bagian leher ini jadi tempat masuknya air, lalu dibawa. Nah, inilah yang menyiram dan diminum oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan waktu itu Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Muhammad bin Maslamah, Nabi Muhammad sholat zuhur ketika itu dalam kondisi duduk karena luka parah yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang dirasakan oleh Abu Sufyan, Pak? Sekarang ini yang tertawa itu melihat orang-orang Palestina, saudara-saudara kita di Palestina, yang tertawa itu siapa? Yang tertawa itu hari ini adalah orang-orang yang menunjuk bahwasanya orang-orang yang ada di Palestina itu adalah Syiah Rafidah, kata mereka. Itu Syiah katanya. Luar biasa ya, Pak. Fitnah yang keji sekali. Saya tidak tahu bagaimana nanti pertanggungjawaban mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abu Sufyan ini sangat senang. Apa kata Abu Sufyan sambil naik ke atas bukit? Apakah Abu Sufyan, apakah Abu Quhafah masih hidup? Katanya. Lalu ditanyakan lagi, apakah ya Abu Quhafah ini sama nama lain daripada Abu Bakar, Pak. Jadi Abu Bakar itu nama lainnya adalah Abi Quhafah. Namanya juga adalah Abu Bakar. Apakah Abu Quhafah masih ada di tengah-tengah kalian? Kata Abu Sufyan. Dan ditanyakan kembali, apakah Umar bin Khattab ada di tengah-tengah kalian? Apakah Muhammad Al-Qasim masih berada di tengah-tengah kalian? Katanya. Jadi 3 orang ini, Pak. Tiga tokoh ini. Nabi, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab. Maka ulama mengatakan inilah pilar dari Islam itu. Inilah pilar dari Islam itu. Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, dan Umar bin Khattab. Lalu Nabi memerintahkan kepada mereka untuk diam, jangan dijawab. Tapi namanya Umar, Pak. Namanya Umar, kalau dipanas-panasi begitu itu,
Panas juga Umar. Apa kata Umar? Wahai musuh Allah, kata Umar, orang-orang yang engkau sebutkan tadi itu masih mendengar apa yang engkau ucapkan, wahai Abu Sufyan. Maka apa kata Abu Sufyan ketika itu? Agungkan Hubal, katanya. Habungkan Hubal, katanya. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apakah kami harus menjawabnya? Kata sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa kata Nabi? Katakanlah, Allah lebih agung dan lebih mulia. Jadi Rasulullah yang ngajarin. Semua pertanyaannya Abu Sufyan ketika itu diajarkan jawabannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Abu Sufyan? Sungguh menyenangkan. Roda perputaran kemenangan perang ini ada bersama kami. Kata Abu Sufyan, dulu di waktu perang Badar kalian menang. Hari ini perperangan ini kami yang memenangkan. Lalu apa kata Rasulullah? Wahai Umar, jawab, kata. Jawab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umar? Ini Nabi yang mengajarkan. Tidaklah sama, kata Umar, antara kami dengan kalian. Kalau pasukan kami ini mati atau gugur, maka sorga menunggunya. Sedangkan kalau kalian, kata Umar bin Khattab atas perintah Rasulullah, neraka sedang menunggunya. Itulah yang membedakan pasukan Bani Israel itu dengan pasukan Palestina. Pasukan Palestina ini berharap mati karena yang menunggu apa? Ya menunggu surga. Nah, pertanyaannya kira-kira Pak, kalau kita yang ikut perang di Palestina sana, kira-kira kita pingin cepat mati atau ingin cepat pulang? Kalau kita dikirim ke Palestina sana, sampai di sana pingin cepat mati atau pingin cepat pulang ke Ponorogo? Bagi orang yang beriman, ya, bagi orang yang beriman, jalan-jalan fisabilillah itu adalah asma amanina. Itu adalah cita-cita tertinggi, ya. Asma amanina. Jadi cita-cita tertingginya itu adalah menjadi seorang syuhada. Menjadi seorang syuhada. Makanya kita ini sebagai orang tua, salah satu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang panjenengan minta? Kalau punya anak yang masih memungkinkan punya anak, silahkan punya anak. Ustaz, sudah 50 tahun, enggak apa-apa. Gak apa-apa. Kenapa? Karena kita tidak tahu di antara anak kita itu yang membawa kita ke surga. Wong baru 2 sudah dibatasi. Ayo nambah. Sudah tidak kuat. Tidak kuat maksudnya apa? Maksudnya gak kuat menafkahinya gitu ya. Takut Pak. Takut supaya apa? Takut banyak anaknya. Takut untuk bisa menafkahinya. Pertanyaannya, yang menafkahi itu siapa? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anak kalian gara-gara takut miskin. Ya. Jadi yang punya potensi masih memungkinkan seperti Nabi Zakaria, silahkan. Ya Allah, nambah lagi ya Allah. Ya. Karena tidak tahu Bu Pak, anak yang membawa kita sampai ke surga itu yang mana? Makanya mintanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya, kalau Ustaz tidak mungkin lagi punya anak Ustaz, maka carilah anak di mana? Di mana saja? Ya, di mana saja. Seperti masjid ini mengelola anak TPA.
anak-anak ngaji. Siapa yang membiayai mereka, itulah yang menjadi walinya. Jadi iza mata ibnu Adam inqata amalu illa bisalasin. Salah satunya adalah wa waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakannya. Kenapa waladun bukan ibnun? Kalau redaksinya ibnun, maka kita tidak punya peluang kalau tidak punya anak sedarah. Ya, kalau ibnun itu anak sedarah. Kalau waladun bisa dua-duanya, anak sedarah atau tidak sedarah. Ada anak yang taat, kita sekolahkan, kita biayai, kita ajarkan Islam, sehingga dia tumbuh menjadi seorang mujahid di dalam Islam ini. Mujahid itu tidak harus perang, Pak. Ada anak yang mau ngajar ngaji di Papua sana. Ya, di Papua sana. Itu juga mujahid, Pak. Tidak ada juga orang yang mau hari ini setelah tamat ITB suruh guru ngaji di Papua. Setelah tamat kedokteran Unair, lalu maukah dia mengajar ngaji di Papua? Belum tentu, Pak. Belum tentu mau. Ya, belum tentu mau. Maka potensi semua amal soleh itu kita lakukan. Termasuk mengambil anak-anak yang soleh tadi, yang berlebih hartanya dibiayai. Sehingga apa yang terjadi? Anaknya bukan hanya anak senasab, tapi anak yang dia didik. Dan itu kalau dia berdoa, maka doanya itu pun akan sampai kepada orang tuanya. Ini amal soleh. Bolehkah amal soleh ini kita jadikan sebagai wasilah atau tawasul kita untuk meminta kepada Allah? Nah, ini yang disampaikan oleh seorang ustadz tadi malam menjelaskan. Bolehkah amal soleh itu kita jadikan tawasul kita berdoa kepada Allah? Diperbolehkan. Karena ada beberapa orang yang terperangkap di dalam goa dan dia menyebutkan amal-amal solehnya, dan Allah menggeser batu yang menutup goa itu. Maka amal soleh kita itulah yang membawa supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berhenti, Bu. Jangan berhenti. Aku lelah, Ustaz. Lelah kenapa? Lelah menjadi ibu rumah tangga. Kalau bapak-bapak apa? Lelah aku, Bu. Kenapa? Lelah menjadi seorang bapak. Ya, pagi berangkat, sore pulang. Ya, ke ibu-ibu, mendingan, Mas, dari pagi berangkat pulang sore, kami dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya. Gimana, Bu? Sudah bosan jadi ibu-ibu? Insya Allah tidak. Niatkan, Bu. Niatkan. Kita beramal ini bukan karena suami kita. Bukan karena suami kita. Karena Allah. Sejelek apapun suami kita, karena kita beramal bukan untuk suami kita, karena Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kita mau berhenti atau tidak? Gak mau. Sebagai penutup, dalam surat Al-Mujadilah itu seorang wanita yang diginiin sama suaminya. Suaminya ini Masya Allah, ini saya ceritakan tadi malam. Suami ini pelit, hitam, omongannya kasar. Coba, hitam, pelit, omongannya kasar, rambutnya keriting krebo, pendek, yang kelihatan cuma giginya doang, omongannya kasar. Apa katanya kepada istrinya? Punggungmu itu seperti punggung ibuku. Itu jihar, Pak. Talak. Setelah talak dia pergi keluar. Setelah keluar datang lagi pingin bergaul dengan istrinya. Enak men. Apa kata istrinya? Tak minta fatwa dulu ke Nabi. Datang ke Nabi. Kata Nabi itu jihar. Perempuan ini, Pak, bukannya senang. Coba bayangkan. Bukannya senang. Ya Rasulullah, gimana caranya kami bisa kembali
laki-laki macam itu di Madinah ini ya Rasulullah, hanya aku yang bisa mencintainya. Tolong ya Rasulullah, kembalikan aku kepada laki-laki itu. Yang tahu tentang dirinya ya Rasulullah hanya aku. Yang tahu bagaimana melayani dia ya Rasulullah hanya aku. Tidak ada orang di kota Madinah ini yang mau bisa melayani laki-laki itu. Coba bayangkan, perempuan macam apa ini? Sampai Allah menurunkan surat Al-Mujadilah itu ayat yang pertama. Coba lihat apa kata Allah. Qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Turun ayat gara-gara wanita ini. Apa katanya? Allah telah mendengar apa? Curhatan hati seorang perempuan tentang suaminya. Wa tashtaki ilallah, dan dia mengadu kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurukuma innallaha sami'un basir. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau apapun bentuk istri kita itu, maka perlakukan sebaik-baiknya, karena bukan karena istri kita, tapi karena Allah. Begitu juga ibu-ibu, sehitam-hitam apapun suami kita, ya kita layani karena kita melayani, bukan karena manusia, tapi karena Allah. Saya yakin nanti sayangnya ayat tidak turun lagi ke ibu-ibu. Kalau bisa turun mungkin turun gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan di lain waktu. Aku qauli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.